Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Gustiadi Putra dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, dari kelompok saya ada Arayan, Belva, Farel, Gwen, Farhan, Iqbal, Rizky, saya sendiri, Rehanda, Rifa, dan Zulfira. Materi yang kita bahas yaitu perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia, media cetak, radio Republik Indonesia, televisi Republik Indonesia, transportasi, dan dampak perkembangan iptek bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern mulai berkembang di Indonesia sejak masa kolonial Belanda pada kurun abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Perkembangan iptek ini ditandai dengan berdirinya perusahaan swasta asing, misi keagamaan, dan pendidikan barat. Teknologi modern barat diperkenalkan pertama-tama melalui pabrik gula. Perkembangan ilmu pengetahuan barat ke dalam masyarakat Indonesia tersebar melalui pembukaan sekolah barat bagi penduduk Bumi Putra sejak pertengahan abad ke-19. Tertinggalnya Indonesia dalam bidang iptek dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan bahkan sesama negara Asia sendiri pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari warisan masa kolonial yang ditentukan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat, kurang terlibat secara langsung dalam pengembangan iptek yang dikembangkan barat, tidak adanya proses alih teknologi bagi dari penguasa kolonial, tidak terjadinya industrialisasi, dan tidak terjadinya inovasi teknologi yang berarti dalam masyarakat Indonesia sendiri. Nah, kemudian kita membahas media cetak. Perkembangan teknologi informasi media cetak pada dasar warsa tahun 1970-an telah membawa pengaruh terhadap dunia pers. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya jumlah surat kabar, majalah, dan tabloid yang diterbitkan. Perkembangan teknologi pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an juga berpengaruh besar pada kecepatan, efisiensi, dan mutu berita maupun tampilan media cetak itu sendiri. Kemudian kita membahas Radio Republik Indonesia. Nah, Radio Republik Indonesia atau RRI secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945. RRI didirikan oleh para tokoh yang sebelumnya mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat pendirian dilakukan di rumah Dr. Abdurrahman Saleh yang sekaligus ditunjuk sebagai pemimpin umum RRI pertama. Selain itu, rapat juga menghasilkan suatu deklarasi yang disebut Piagam 11 September 1945. Piagam tersebut berisi 3 komitmen dan fungsi RRI yang dikenal dengan TRI Prasetya RRI. Pada tahun 1950 sampai dengan pertengahan tahun 1970-an, siaran RRI menjadi media utama pemerintah dalam bidang informasi dan hiburan bagi rakyat Indonesia. Namun, seiring terjadinya perubahan sosial politik pasca peristiwa G30S PKI, pada tahun 1965 mulai muncul inisiatif anak-anak muda untuk mendirikan stasiun radio swasta. Diluncurkan SKSO Palapa pada tahun 1976 juga telah mendukung siaran RRI sehingga memungkinkan dapat diterima dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa itu pula, keberadaan radio swasta ternyata telah menjadi saingan yang berat bagi RRI.
Penyajian acara radio swasta yang menarik dan ditunjang oleh teknologi yang lebih canggih menjadi faktor utama tersainginya RRI. Kemudian kita membahas Televisi Republik Indonesia. Siaran televisi di Indonesia sendiri dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962 dengan diresmikannya stasiun televisi milik pemerintah, yaitu Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Siaran TVRI pada waktu itu jangkauannya masih terbatas, yaitu hanya meliputi kawasan Jakarta dan sekitarnya dengan kualitas gambar yang bisa dikatakan masih buruk. Selain itu, jumlah pemilik televisi pada saat itu masih terbatas sekali. Setelah diluncurkan SKSD Palapa pada tahun 1976, siaran televisi mulai mengalami perkembangan penting. Perpaduan antara berbagai teknologi baru, teknologi komunikasi satelit, dan terjadinya proses alih teknologi memungkinkan TVRI dapat menjangkau wilayah-wilayah di Indonesia dengan kualitas gambar yang bersih dan jelas. Seperti halnya RRI, pada pertengahan 1980-an, TVRI bukan hanya sekedar media informasi, namun telah berkembang menjadi sebuah industri hiburan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pada akhir 1980-an sampai 1990, TVRI mulai tersaingi dengan kemunculan stasiun televisi swasta yang bukan hanya menawarkan teknologi alternatif, namun juga cara alternatif. Televisi swasta. Sejak masa peralihan pada tahun 1980 sampai 1990-an, pemerintah telah menerbitkan regulasi bagi industri pertelevisian yang kemudian mendorong lahirnya beberapa stasiun televisi swasta. Setelah mengudaranya RCTI tersebut, maka menyusul kemudian munculnya industri televisi swasta lainnya. Antara lain Surya Citra Televisi pada tahun 1990, Televisi Pendidikan Indonesia pada tahun 1991, Trans TV tahun 2021, dan TV One pada 2008. Kemunculan berbagai stasiun televisi swasta itu tentu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002. Pada kalimat kedua pada pendahuluan undang-undang tersebut berbunyi, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, tersirat kesan bahwa pemerintah memberi kebebasan kepada para penyelenggara bisnis siaran televisi dalam menayangkan berbagai macam siaran. Internet. Dari semua bentuk teknologi informasi yang paling berpengaruh pada penghujung abad ke-20 hingga saat ini adalah internet. Internet terdiri dari komputer dan server serta jaringan telepon yang menghubungkan segala yang terkait dengannya. Para penggunanya mulai meluas di luar kelompok radio amatir tersebut. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ITB, Universitas Indonesia, dan Pusat Data Departemen Perindustrian adalah lembaga-lembaga pertama yang memanfaatkannya. Namun, karena belum ada internet service provider atau penyedia layanan jaringan, akses data pengguna internet saat itu masih memakai ISP dari luar negeri. Internet pun sudah menjadi konsumsi publik, baik untuk situs-situs komersial maupun pribadi, yang kemudian diikuti oleh munculnya banyak warung internet. Data APJI menyebutkan bahwa pemakai internet di Indonesia sampai dengan tahun 2001 baru sekitar 1 juta orang. Adapun negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, atau Singapura, jumlah konsumen internetnya sudah mencapai 40% dari penduduknya.
Secara statistik, Indonesia jelas masih sangat rendah dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi canggih ini. Transportasi darat. Perkembangan transportasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan-perubahan besar dalam teknologi transportasi dunia. Perkembangannya mulai diperkenalkan dan dibawa ke wilayah-wilayah koloni oleh kaum penjajah sejak akhir abad ke-19. Di Indonesia, mobil pada awalnya dibawa masuk oleh orang-orang Eropa pada awal abad ke-20. Kepemilikannya pun lebih banyak dikuasai oleh orang-orang kaya Eropa dan terbatas di kalangan orang pribumi seperti bupati. Transportasi darat yang tidak kalah pentingnya adalah perkembangan perkereta-apian. Transportasi ini sudah berkembang sejak masa kolonial melalui jaringan kereta api dan tram yang dibangun di beberapa daerah di Indonesia. Transportasi laut. Perkembangan teknologi transportasi laut di Indonesia telah ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha sekitar abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno telah menggunakan teknologi perahu bercadik sebagai alat transportasi air. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mengenalkan teknologi perkapalan maju yang mampu mengarungi samudera dari benua-benua yang jauh. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Belanda juga mengenalkan teknologi kapal uap sebagai alat transportasi publik di Indonesia. Transportasi udara. Perkembangan teknologi penerbangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Nurtanto, Prigodisuyo, dan Wiweko Supomo. Mereka berhasil menerbangkan pesawat kursi tunggal yang dinamakan dengan Si Kumbang. Perkembangan teknologi penerbangan Indonesia semakin pesat dengan diresmikannya Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. IPTN berhasil membuat pesawat pertama yang dinamakan dengan NC212. Dampak perkembangan iptek bagi kehidupan Indonesia. Dampak positif. Bagi banyak orang, iptek mampu menambah wawasan dan pengetahuan. Kedua, dapat membantu proses penjualan produk ke pasar yang lebih luas. Ketiga, semakin bertambahnya industri dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Nah, kemudian dampak negatifnya adalah bertambahnya kejahatan baru seperti cybercrime, pola konsumtif masyarakat semakin bertambah, dan ketiga, mengikis perlahan-lahan budaya tradisional yang sudah mengakar di masyarakat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia presentasi dari kelompok kami yang dipresentasikan oleh Rafa. Selanjutnya, kami akan tayangkan video kunjungan kami ke Museum Iptek dan mewawancarai petugas yang ada di sana. Selamat menonton. Mau ke Museum Iptek? Belum ngomong gini. Halo, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan menuju ke Museum Iptek untuk mewawancarai tugas yang ada bekerja di sana. Dan sebelum itu kita akan Perkenalkan diri dulu. ya Gwen. Saya Julvira. Dan di sini ada halo Rifa. Nah, Dia mati. sekarang kita mau menuju ke sana dulu guys. Halo guys, sekarang kita sudah menuju ke tempat makan dulu. Dan sebelum kita ini bakal mewawancari orang-orang di sana, kita makan dulu guys. Tuh. Halo guys, sekarang kita udah sampai di gedung Museum Ipteknya. Udah bisa makan-makan nih kita ya. Iya. Kita mau keliling dari lantai 1, 2, 3 untuk cek iptek-iptek yang ada di sini. Contohnya komunikasi, kita dan juga matematika. Yuk ikutin kita yuk.
juga isi-isinya gitu ya. Oke, makasih ya Kak Rizal. Terima kasih atas waktunya. Sekarang Kak Rizal mau ngapain nih kira-kira? Saya mau lanjut lagi. Oh, mau lanjutin lagi. Oh, yaudah. Kasih ya Kak. Ya. Sama-sama. Oke guys, sekarang kita sudah selesai ke museum Iptek ini. Seru banget ya teman-teman ya. Kalian harus nyobain kesini dengan harga yang juga bisa sepuas hati guys. Banyak permainan yang bisa kita maini, kita juga bisa banyak pengetahuan, kita bisa belajar banyak ya. Jadi kita juga main itu tuh yang muter-muter itu. Terus kita sih masih gempa ya Terima kasih ya. juga. Seru ya dari kita.